Phoenix The Hottest Radio Station. Hai Phoenix, Bayu Prasetya, terima kasih banyak waktunya aku ambil sebentar. Karena hari ini ada musisi yang berbakat, cantik. Aku begitu ngeliat udah wow, shining, shimmering, splendid ya. Hari ini ada Meiska. Halo Meiska. Halo. Terima kasih ya udah mampir lagi ke Phoenix Radio Bali. Terima kasih juga. Kenapa ya aku tuh kayak happy aja gitu kalau kamu kesini. Masa sih? Iya, soalnya gimana ya, lagu-lagunya tuh selalu membuat hati aku tersentuh. Orang seceria ini. Iya, itu galau. kan luarnya saja, luarnya Miska. aja. Ya yang biasa aku posting-posting kan image ya. Oh gitu. Tapi hari ini aku mau ngebahas tentang lagu Meiska yang terbaru, dimana rilisnya September kemarin ya. Iya. Judulnya adalah Berat Rasanya. Berat rasanya. Tapi sebelum kita masuk ke singlenya itu, aku punya 2 pertanyaan singkat saja. Apa tuh? Ya. Pertama, di mana lokasi perform yang memorable dan kenapa? Di Makassar. Di Makassar. Kenapa tuh? Karena orang-orangnya pada antusias. Terus jadi bawaannya tuh seru gitu, moodnya tuh dapet banget manggungnya. Tapi emang itu sih, energinya nular gitu ya iya, jadinya. energi nular. Jadi kita Oke. nggak berasa capek sama sekali sih manggung di Makassar tuh. Mantap. Semoga nanti ada lagi ya lain kesempatan untuk datang ke Makassar lagi ya. Oke, next question ini yang terakhir ya. Hal apa yang paling berkesan yang dilakukan oleh fans Meiska? Yang paling berkesan, Yes. di Makassar lagi. Emang sangat memorable ya berarti. Iya, jadi aku tuh waktu itu ulang tahun, tapi manggungnya tuh sebulan setelah aku ulang tahun. Jadi Udah late ya gitu. berarti ya? Tapi tuh setelah manggung mereka tuh datang ke hotel aku untuk nyurprisein gitu. Jadi benar ribut banget di lobby Oke. buat nyurprisein aku, tapi bukan cuma aku, mama aku juga kan ulang tahun tuh sehari setelah aku. Mama aku juga disurprisein. Oh, so sweet. Iya, jadi kayak sweet banget, Sama baik banget. effort ya. Effort. Kayak jadi mereka. kita tuh happy juga. Iya. Ngadepin fans yang seperti itu. Wah, keren. Kasih tepuk tangan dong yang ada di studio udah dibilang keren gitu. Oke, karena udah dikasih 2 pertanyaan tadi, sekarang kita let's go untuk membahas single Berat Rasanya. Ini cukup penasaran ya, padahal sebelumnya kan kamu juga ngerilis lagu lainnya tuh, Datang Tepat Waktu kan? dalam waktu. Padahal baru datang tepat waktu udah berat rasanya tuh. Gimana tuh maksudnya? Tapi ya selamat ya untuk single barunya ya Meiska ya. Makasih. Tapi gimana perasaan kamu akhirnya bisa ngerilis lagu Berat Rasanya ini? Rasanya lega banget sih, karena aku udah mengendapkan lagu ini di voice note aku tuh udah lumayan lama, awal tahun kayaknya. Aku lupa. Tahun ini. Oh oke. Terus aku tuh nulis liriknya cuman belum bener gitu. Jadi, masih mentahan aja masih gitu ya? mentahan. Terus ketunda sama tugas akhir kemarin, ketunda iya. sama Terus sama lanjutin dulu. manggung. Jadi tuh itu lumayan nganggur lagunya, tapi akhirnya setelah aku tunjukin ke label, mereka langsung approve, terus bisa dirilis tuh rasanya lega banget sih. Nanti kita bahas yang itu ya. Iya. Oke, tapi yang next question ini juga sangat-sangat menarik karena lagu ini dua-duanya dirilisnya kan berdekatan banget tuh Iya. waktunya. Emang nggak mau ngasih jeda dulu sama fansnya? Langsung banget tuh 2 gitu kan? Produktif. Iya, produktif. Justru mereka yang nagih gitu, nagih cepet-cepet rilis. Oh mereka semua, Iya. Meiska keluarin lagu lagi dong Iya, gitu. bahkan bukan cuman kayak gitu. Meiska keluarin lagu galau lagi dong gitu. Emang kayak lagu galau itu addicted banget ya. addicted banget. Kayak mungkin ada beberapa orang yang relate juga ya. Pendengar iya. Indonesia kayaknya emang terkenal dengan seperti itu deh. Lagu-lagu yang memang relate buat patah hati. Iya, kan. bener. Luarnya padahal paddle, pilates, tapi dalamnya masih Loh, hancur ternyata. justru karena itu gak sih? Karena mereka kayak lagi galau, terus melampiaskannya ke padel. Oh, pelariannya ke situ ya. Kita juga nggak tahu, mungkin pas lagi padel atau pas lagi pilates dengerin lagu Meiska ya. Bisa jadi ya. Jadi sangat-sangat ini karena saking berhubungan banget nih sama kisah hidup aku. Mungkin maybe ya. Makanya ini kan emang berat rasanya juga aku ngeliat kemarin lirik videonya di YouTube kan. Yeah. Udah banyak banget yang komen, gila ini kisah aku yang kedua ya. Ada tahu yang komen kayak gitu. Itu emang lapak mereka curhat sih. Komen di YouTube pokoknya ya. Akhirnya pas mereka minta-minta seperti itu kan mintanya lagu galau kan. Iya, lagu galau. Baru Meiska kayak kepikiran, oh iya ini ada lagi yang di voice note aku kayak gitu. Iya, bener. Jadi tuh aku emang ada beberapa voice note lagu-lagu yang aku ciptain, cuman temanya emang belum semuanya udah jadi. Cuman yang ini udah lumayan kepikiran gitu, lagu galau. Nah, ini kan memang kamu udah nulisnya lumayan lama juga. Terus kamu tulis sendiri juga berarti Tulis kan. sendiri. Nah, cerita dong tentang momen atau perasaan
seperti apa yang akhirnya menginspirasi Meiska untuk menulis lagu Berat Rasanya ini? Jadi lagu Berat Rasanya ini, orang-orang kan suka nanya ya, ini pengalaman pribadi apa enggak gitu. Sebenarnya kayaknya enggak, tapi pernah gitu. Berarti udah lama maksudnya? Iya, udah lama maksudnya. Jadi itu ceritanya aku lagi diem di kamar biasa aja, terus lagi bengong, terus kayak kelewat aja di pikiran aku, gimana ya kalau one day aku ngalamin perpisahan lagi sama orang, gimana kalau kita sebenarnya belum mau pisah tapi keadaan yang maksa kita untuk pisah, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh emang rekayasa di otak aku aja. Terus aku tuangin ke lirik lagu Berat Rasanya ini. Tapi emang gitu ya, kadang-kadang musisi apa yang terlintas di otaknya langsung dijadikan sebuah lagu. Iya. Itu keren ya Meiska. Apalagi aku tipenya bukan yang bisa langsung curhat gitu ke orang. Oh iya? Iya. Oh gitu. Iya, Berarti lebih suka curhatnya ke lagu ya? Wah, ini patut dicurigai ini sebenarnya. Tapi ya memang berarti ini sebenarnya kisah Meiska, tapi memang udah dulu, bukan yang sekarang. Iya, lagi gak relate gitu. Lagi gak relate. Tapi tetap aja bisa disampaikan kayak, wah ini merasa itulah hebatnya Meiska. Oh berarti memang itu kisahnya Meiska yang dulu, nggak ada kisah dari teman-teman mungkin dijadikan satu gitu. Enggak. Oh nggak ada ya. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi liriknya, nah lagu ini kan bicara soal hubungan yang harus berakhir karena salah satu pihaknya berubah. Iya. Coba kasih tau dulu, apa sih yang definition of change itu apa? Berubah itu apa maksudnya? Berubah itu di saat misalnya nih dulu kita mau diantar jemput gitu, mau jaraknya sejauh apapun. Tapi sekarang tuh dia kayak bilang, kamu naik taksi aja ya, kamu gojek aja ya, gitu-gitu. Itu tuh kayak hin-hin perubahan yang bisa jadi gede gitu nantinya. Apakah ini juga Meiska pernah alamin dulu? Aku pernah ngalamin. Oh my god, itu salah satu contohnya? Salah satu contohnya. Masih banyak itu dong lain-lainnya lagi? Masih banyak lagi. Oh my god, ini seorang Meiska loh. Emang kenapa sih? Iya, berarti Meiska emang pernah ngalamin sendiri. Tapi walaupun temanya sedih, tapi lagu ini tuh tetap punya kesan yang kayak ngajarin kita untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi, menjadi orang yang lebih tegar lagi ya. Apakah kamu emang pengen ngasih pesan bahwa patah hati itu nggak selalu harus lemah terus menangis? Iya, aku pengen ngasih tahu itu ke teman-teman karena aku pernah baca, pernah dengar dari orang kalau melepaskan, mengikhlaskan itu adalah level tertinggi dari mencintai. Asik. Gitu. Dan aku setuju banget sama itu, kayak oh iya juga ya ternyata kalau kamu sayang sama dia pengen lepas, ya udah lepasin aja daripada dipertahanin tapi cuman satu doang yang mau, kayak ngapain wasting time banget. Iya kan. Berarti ini juga bisa disampaikan oleh Venus yang mungkin merasakan hal seperti ini ya. Iya. Coba diikhlasin dulu, katanya sayang. Coba kamu harus bisa mengikhlaskan. Nanti pasti ada gantinya lagi ya Miss Kaya. Bener. Pasti akan ada yang lebih baik lagi. Pokoknya. Nah, bakal datang tepat waktu. Relate juga tuh. Iya bener. Harusnya berat rasanya dulu baru datang tepat waktu Miss Kaya. Banyak yang ngomong gitu. Kenapa urutannya gini sih? Ya udah nggak apa-apa, kita buat cerita sendiri aja. Oke. Jadi memang diingat sekali lagi Venus, kalau patah hati itu nggak selalu harus lemah, nggak harus selalu menangis. Mungkin pada awalnya kita ya mau nggak mau kan pasti nangis dulu, tapi mungkin at the same time ada fase dimana kita tuh harus sadar bahwa ikhlas itu mungkin bisa membuat kita tuh lebih ringan rasanya. Betul. Bisa menerima apapun yang dia lakukan, dan kita pun juga enak ya mau ngelakuin apapun juga ya. Iya, tanpa beban jadinya. Tanpa beban, betul. Nah, kabarnya saat proses penulisan lagu ini kamu tuh ini ya kayak stuck gitu. Sempet stuck gitu nggak? Sempet. Nah, terus apa dong kayak turning point? Kayak aku harus melanjutkan lagi nih buat lagu ini gitu. Lebih ke tekanan ya. Tekan, Meiska, lagu dong, Meiska, lagu. Iya, jujur. Tapi kan namanya label ya. Mereka bener. emang pengen kita produktif. Jadi kan aku bilang tadi lagunya lumayan lama tuh di voice note aku. Terus aku nggak lanjutin. Nah, yang stucknya itu adalah bagian bridge. Makanya kalau didengerin tema yang di awal tuh rada ikhlas, tapi di bridge dia nyalahin diri sendiri. Itu tuh rada-rada kayak jomplang ya? Iya, itu adalah
tanda di mana aku stuck waktu itu nulisnya. Oh, berarti turning point-nya karena tekanan. Iya, karena tekanan mereka kayak, ayo Ge, lanjutin dong lagunya, ini bagus gitu. Tapi untung ada orang yang menekan kita ya. Kalau nggak itu kayak masih di draft. Bener, pasti nganggur sih lagu itu. Iya benar-benar. Akhirnya. Nah tadi seperti yang tadi Meska bilang, ternyata lagu ini langsung di-approve sama label, yaitu Sony Music ya. Iya, nah kira-kira menurut kamu apa yang membuat lagu ini tuh begitu kuat sampai mereka yakin nih, nah ini lagu harus banget dirilis? Jadi ceritanya waktu itu kita lagi rembuk bareng-bareng di studionya Sony. Oke. Terus gitaran gitu kan, gitaran nyoba lagu ini. Terus mereka tuh ngomong kayak, ih lagu ini enaknya ringan. Kamu bayangin deh Cassandra dulu, misalnya. Kan, Iya. Geisha. Kamu bayangin kamu manggung kayak gitu. Ini bisa diajak ngangkat tangan, nyanyi bareng, genjreng-genjreng. Jadi kayak lagu yang gampang aja, tapi tetap kamu di NA-nya. Tapi iya lagi, bener. Jadi ketika kita dengerin, emang ini ada sesuatu yang berbeda di lagu ini ya. Genre-nya seperti yang Meska bilang tadi, tapi tetap Meska. Jadi ciri khasnya tuh masih tetap ada. Dan itu mungkin ya yang membuat mereka yakin banget dan lagu ini pasti booming. Buktinya seperti yang aku bilang tadi di lirik video, komen-komennya, wah ini kisah aku yang kedua kali. Terus tadi aku sempet cek di TikTok juga, banyak juga orang-orang yang kayak, woi Meska bisa gak sih buat lagu yang kayak gak relate sekali-sekali, tapi ternyata mereka memang serelate itu sama lagu-lagunya Meska. Astaga, keren-keren. Tapi sebentar lagi kita break dulu nih Meska ya. Ntar lagi kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Phoenix Daddies Radio Station. Yeay, balik lagi. Rani Hussein bakal ngobrol kembali sama Meska. Let's go. Siap. Yes, terima kasih ya tadi udah ceritain sedikit tentang single Berat Rasanya. Tapi ada hal menarik lainnya yang aku simpan dari waktu itu. Akhirnya udah bisa nanya langsung sama Meska ya. Apa sih nah, itu? jadi kalau di Berat Rasanya itu kan genre-nya emang berbeda tuh. Ada sentuhan bandnya, tapi ada sedikit R&B-nya juga. Nah, apakah ini fase pendewasaan dari Meska dan ini merubah musik kamu? Sebenarnya fase pendewasaan iya, tapi merubah musik enggak sih. Kayak lebih dibuat lebih mateng aja, tapi lebih ringan juga genrenya. Dan bisa dilihat juga dari artworknya juga lumayan beda sih dari aku biasanya Kak. Iya bener. Iya kan pakai baju hitam kalau nggak salah itu kan. Leather gitu, cakep terus banget. Rambutnya lurus, jadi kayak polos aja. Tapi orang dewasa kan biasanya gitu ya. Semakin tua, semakin dewasa, semakin polos gitu. Iya, hanya umur yang tua. Jiwa mah enggak. Yang. Jadi seperti itu ya. Tapi mungkin nextnya apakah emang ada kayak keinginan untuk mengeksplor genre lainnya selain R&B mungkin? Ada nggak? Apa dangdut? Dangdut is the country of my life. Nggak ya? Hipdut gitu ya. Apa tuh? Ya? Mungkin pengen coba kayak blues blues Indonesia gitu ya. Tapi kayak, asik sih kayaknya. Iya dulu kayaknya kayak ya Raisa sempet nyobain gitu juga di album sebelumnya. Oke. Ya kita lihat saja ya apakah nanti Meska akan membuat lagu dengan genre blues. Let's coba. Mungkin liriknya dulu ya yang ditulis ya Meska ya. Oke. Nah, tadi Meska juga bilang kalau label itu ini seru nih, makanya langsung di-approve karena memang pembawaannya kayak Geisha gitu vibes-nya kan. Terus selain Geisha ada Taylor Swift juga, punya vibes yang sama seperti itu. Tapi memang apakah lagu ini terinspirasi dari mereka? Sebenarnya aku dengerin mereka, cuman lagu ini tidak terinspirasi dari mereka sih. Emang aku kebayang sama liriknya sendiri aja. Cuman emang karena lagi rembuk rame-rame waktu itu, mereka genjreng-genjreng gitar, itu spontan aja muncul. I see. Berarti tidak terinspirasi ya. Terlebih terinspirasi ke pengalaman pribadi ya. Oke. Tapi Meska apakah udah pernah bawain lagu ini secara live? Udah pernah. Di mana? Waktu itu di Jakarta aku adain release party. Di Tanatap Coffee gitu. Acaranya seru banget sih. Dia tuh press con, awalnya ada media, tapi ada public juga yang bisa datang gitu. Oke. Jadi itu di pertama kalinya dibawain. Pertama kali di Jakarta. Tapi selain itu pernah juga di Makassar waktu itu udah sempet belum bawain? Di Makassar belum pernah. Berarti masih di Jakarta masih ya? Jakarta. Sun di Bali Meska bawainnya ya. Amin. Oke, tapi kalau misalkan pendengar nih lagi ngalamin hal yang seperti ada di lagu Berat Rasanya, pesan apa yang ingin Meska sampaikan kepada Viners deh?
Pesannya kalau lagi ngalamin ya relain aja. Karena buat apa bareng-bareng kalau dianya nggak mau tapi kamunya mau sendirian. Nggak enak tahu gitu. Iya, buang-buang energi. Mending kamu cari yang lain yang lebih worth. Ya, intinya percaya sih ya. Kan kadang-kadang orang itu nggak bisa merelakan atau mengikhlaskan karena nggak percaya nanti ada mau nggak ya sama aku lagi. Nah kayak gitu. Tapi tenang aja. Soalnya kalau misalnya mau gimana pun pisahnya, tapi kalau kita bawa namanya dalam doa, kalau emang jodoh nanti pasti bakal ketemu lagi kok. Dalam versi yang terbaik ya. Betul. Pastinya. Jadi buat Viners yang mungkin lagi ngalamin, kita aminkan dulu doanya Miska. Anggap aja bersama itu doa ya. Kalau jodoh pasti akan kembali di waktu yang tepat. Betul sekali. Oke, nah kamu pernah bilang pernah nggak maksudnya khawatir disebut jadi penyanyi yang galau gitu? Yang relate dengan kegalauan gitu. Pernah enggak sih, enggak. Oh, jadi fine aja. Fine aja. Oke, tapi apakah di masa depan kamu pengen bereksperimen nggak buat lagu galau lainnya? Pengen. Oh, Aku pengen. kepo banget kayak pengen nyanyi centil kayak Marian Jola gitu sekali-sekali. Temanya yang centil, flirty ya. Kayak cinta-cintaan gitu ya. Iya. Oh boleh kali ya. Jadi biar nggak galau terus. Mungkin biar nggak terlalu jauh, mungkin coba yang kayak Alama gitu-gitu kan sekarang. Iya lagi. Ringan, terus happy dan relate yang paling bener. Karena orang jatuh cinta kan biasa kayak gitu ya. Dunianya pokoknya selalu dia dan dia. Pokoknya itu terus pokoknya kebawa sampai sebelum tidur juga. Bahkan sampai nggak pernah tidur ya. Sampai kayak overthinking banget. Dia lagi ngapain ya kayak gitu. Oh ada tapi yang kayak gitu Miska. Deg-degan terus ya. Boleh itu dijadiin inspirasi ya lagu kamu berikutnya. Oke, disimpan ya. Oke, betul ya. Nah, kalau misalkan kamu harus mendeskripsikan berat rasanya dalam 3 kata saja, apa aja? Gak apa-apa mikir dulu, Miska. Apa ya? Berat rasanya 3 kata. Berat. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga apa ya? Berat, ikhlas, apa dong lagi? Lepas. Wah, berat, ikhlas dan lepas. Awalnya berat, lalu ke ikhlas, lalu melepaskan. Gila, ini keren banget sih ya. Nah, apa harapan kamu untuk lagu ini baik dari sisi pendengar maupun karir kamu sendiri, Miska? Harapannya semoga teman-teman suka sama lagunya. Oke. Karena kalian nagih kan lagu galau. Harusnya iya, aku kasih. Semoga kalian suka. Terus tungguin terus karya-karya aku yang lainnya. Semoga kalian setia terus mendengarkan karya-karya aku. Hafalin lagunya karena kalau nanti aku off air kita harus nyanyi bareng. Betul. Sekarang nyanyi barengnya bisanya lewat lirik video di YouTube dulu ya. Iya, sabar ya teman-teman. Sabar itu apakah Miska lagi proses mengerjakan official music video ya? Official MV belum dikerjakan, adanya visualizer dulu. Oh, visualizer. Dirilis dalam waktu dekat? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Oke, nanti pokoknya kunjungin terus YouTube channelnya Miska. Betul. Viewsnya harus diramein lah. Iya, kalian kalau mau curhat aja di situ. Kalau aku lagi gabut, aku bacain. Loh, nggak dikasih saran juga? Nggak. Aku kurang jago ya ngasih saran. Oh, mungkin ngasih sarannya bukan dari sana, dari Instagram ngomong gini loh sarannya yang lagi. Mungkin tuh bisa dipikirkan ya Miska ya. Oke. Berarti aja nih. Ya kalau bisa bagus, kalau enggak ya mungkin nanti tunggu waktu yang luang ya. Bisa kok, bisa. Oke, terima kasih banyak Miska tadi udah ngasih pesan-pesan juga untuk Viners. Buat yang lagi ngalamin juga ingat ada 3 kata yang tadi Miska udah kasih tahu. Berat awalnya, nanti lalu bisa ada di fase ikhlaskan, lalu nanti ya melepaskan. Nah, pasti pada penasaran juga Miska. Nggak mau diceritain tentang singlenya aja tapi dinyanyikan juga. Sebelum kita masuk ke game, boleh dong kayak refnya aja deh. Boleh. Sekarang ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Memang belum saatnya kita bersama. Kita belum cukup dewasa. Kini Tuhan haruskan berpisah. Berat rasanya ku berjalan tanpamu, tak apa-apa. Oh, keren banget. Wah. Terima kasih. Ya pokoknya kita
doakan ya, semoga Meiska nanti as soon as possible bakal ya mungkin manggung dulu di Bali ya untuk membawakan Berat Rasanya ini. Oke deh Meiska, karena udah nyanyi kita akan masuk ke sesi games. Oke, let's go. Welcome to Lie or Truth. Welcome to Lie or Truth. Let's play with Meiska. Oke, pertanyaan yang pertama. Bangun pagi buat interview jam 7 pagi. Berat rasanya atau ringan saja? Berat rasanya. Cewek kan mesti dandan Iya dulu sih. ya. Jadi harus dandannya dari jam 5 pagi ya kayak gitu ya biasanya. ya. Kita totalitas guys. Oke, berarti berat rasanya. Berat rasanya. Next, menulis lagu dari pengalaman pribadi. Berat rasanya atau ringan aja? Ringan aja. Malah justru bagus lagi. Iya. Apa yang selama ini aku Udah pikirkan. terbiasa kok, Betul, gitu. betul. Oke, lihat mantan di acara musik bareng. Berat rasanya atau ringan aja? Berat rasanya. Males gak sih? Ya sih. Lebih Tapi- ke sana kan? Iya. Bukan belum move on kan? Bukan. Oke. Tapi stay cool aja. Oke, baiklah. Dengerin lagu sendiri di radio pertama kali. Berat rasanya atau ringan aja? Ringan aja. Aja lah, malah bangga ya. Malah bangga. Tuh lagu aku diputerin di radio Phoenix Radio Bali. Wih, itu radio terkeren tuh. Oke, nulis lagu happy padahal mood lagi sedih. Ringan aja atau berat rasanya? Berat rasanya lah. Iya sih. Namanya juga moodnya lagi happy Iya, ya. lagi gak mood. Oke, tapi pernah ngalamin hal itu? Enggak sih, aku nggak mau maksa. Oke, Kayak gitu. baiklah. Kalau kita ngomongin di media sosial, pasti ada komentar yang jujur kan? Baca komentar jujur dari fans di media sosial, berat rasanya atau ringan aja? Berat rasanya. Berat rasanya. Oke. Bitter truth kan. Oke, nyanyi lagu galau tapi disuruh senyum di atas panggung. Berat rasanya atau ringan aja? Ringan aja. Udah biasa, Udah biasa, udah ikhlas kok. Mantap. Yang terakhir ya, kolaborasi sama musisi cowok yang kamu kagumi. Berat rasanya atau ringan saja? Berat rasanya gak sih? Soalnya gugup. Iya, Gugup, Bayangin grogi. ada Afgan di depan mata gitu kan. Kayak Aduh, langsung ya. gitu. Lo waktu itu pernah sama For Revenge juga kan? For Revenge pernah. Gemeteran juga? Aku pernah nonton sekali di renang tuh. Terus kan fansnya pada heboh Iya. ya, angkat-angkat gitu. Aku kaget dong. Iya, iya. Terus diajakin collab sama For Revenge kayak, hah, ini seriusan? Pas kaget lah. Kaget. Pas proses rekaman pun juga sampai Iya, dipantengin juga sama Kabonix-nya. tapi hebat banget loh, aku dengerin kan lagunya itu Sadra kan. Sadra. Langsung wah ini mah menyentuh hati aku banget. Bagus banget Meiska. Terima kasih. Meiska terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Ditunggu karya selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk fans Meiska, Finers? Pesannya, pokoknya Finers dan May Team dengerin terus lagu-lagu yang udah ada, tapi tungguin juga karena dalam waktu dekat aku akan rilis lagi karena lagi dipersiapkan. Seru banget. Yeay. Oke, terima kasih banyak Meiska dan Bayu Prasetya. Makasih juga sudah meluangkan waktunya. Rani Usania pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye.